Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa di seluruh tanah air? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa terus menjalankan kehidupan kita sehari-hari berdampingan dengan COVID-19 pastinya. Dan pagi ini, Kamis 25 Februari 2021, saya Mayfri Syari akan memandu jalannya acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan 2021-2024 yang disiarkan secara live dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, adapun kepala daerah yang akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, yang pertama ada Haji Mahyildi SP sebagai calon Gubernur Sumatera Barat, dan Insinyur Audi Joinaldi SPT MMIPM ASEAN Eng yang merupakan calon Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk masa jabatan tahun 2021-2024. Selanjutnya, Saudara Ansar Ahmad SEMM sebagai calon Gubernur Kepulauan Riau, dan Saudari Marlin Agustina sebagai calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2021-2024. Yang juga akan dilantik pada hari ini adalah Dr. Haji Rohidin Mersyah MM sebagai calon Gubernur Bengkulu, dan Dr. Eha Rosjonsyah SIP MSI sebagai calon Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan 2021-2024. Kita saksikan bersama prosesi pelantikannya, di mana saat ini calon kepala daerah sudah tiba di Istana Merdeka dan langsung disambut oleh Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan atau pengambilan petikan surat keputusan Presiden yang akan berlangsung di ruang kredensial Istana Merdeka. Dan kami informasikan bahwa seluruh rangkaian acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur hari ini tentunya diselenggarakan dengan terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemarin dan hari ini seluruh calon kepala daerah yang akan dilantik maupun petugas yang terlibat dalam acara ini termasuk saya sudah mengikuti PCR test, kemudian tata letak, undangan yang hadir juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga menjaga jarak satu sama lain. Ini dia para calon kepala daerah sudah tiba di Istana Merdeka, disambut langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono. Dalam acara hari ini akan ada 3 pasang calon kepala daerah yang akan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah Haji Mahyildi SP yang merupakan calon Gubernur Sumatera Barat, dan Insinyur Audi Joinaldi SPT MMIPM ASEAN Eng yang merupakan calon Wakil Gubernur Sumatera Barat masa jabatan tahun 2021-2024. Akan ada pula Saudara Ansar Ahmad SEMM sebagai calon Gubernur Kepulauan Riau, dan Saudari Marlin Agustina calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2021-2024.
Selain itu, Dr. Haji Rohidin Mersyah MM yang merupakan calon gubernur Bengkulu dan Dr. Eha Rosjonsyah SIP MSI calon wakil gubernur Bengkulu masa jabatan 2021-2024 juga akan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan saksikan prosesinya sesaat lagi. Saya informasikan kembali bahwa seluruh rangkaian acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur hari ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Seluruh pihak yang terlibat termasuk diantara calon kepala daerah juga sudah menjalani PCR test dan tata letak, kemudian lokasi juga sudah disesuaikan sesuai dengan panduan protokol kesehatan. Tetap menjaga jarak. Para calon kepala daerah sudah tiba di Istana Merdeka. Tadi kita sudah saksikan bersama, langsung disambut oleh Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono. Kita akan bersama-sama menantikan kehadiran Presiden Joko Widodo. Akan ada sejumlah prosesi nantinya pada hari ini. Yang pertama kita akan saksikan penyerahan atau pengambilan petikan surat keputusan Presiden yang akan berlangsung di ruang kredensial Istana Merdeka. Lalu akan ada prosesi kirap di mana Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia ini nanti akan bersama-sama dengan para calon kepala daerah berjalan dari Istana Merdeka menuju ke Istana Negara, di mana pelantikan ini nantinya akan berlangsung. Kita masih bersama-sama akan menunggu kehadiran dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Akan ada 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang nanti akan langsung dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk periode 2021 hingga 2024 untuk 3 provinsi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan juga Provinsi Bengkulu. Seluruhnya sudah hadir saat ini, sudah berada di Istana Merdeka, di mana tadi kita saksikan bersama, sudah disambut oleh Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono. Dan kita akan bersama-sama sesaat lagi menyaksikan jalannya prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu untuk masa jabatan 2021-2024. Sejumlah persiapan sudah dilakukan. Ini dia, sudah ada Mendagri, sudah terlihat hadir di ruangan untuk bisa juga nanti menyaksikan langsung prosesinya. Prosesi pelantikan gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu di masa jabatan 2021-2024. Sekali lagi kami informasikan bahwa seluruh rangkaian acara mengikuti protokol kesehatan. Seluruh pihak yang terlibat sudah menjalani PCR test. Dan tata letak juga diatur sedemikian rupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak. Ini kita saksikan bersama. Ini adalah petikan surat keputusan Presiden yang ada di ruang kredensial Istana Merdeka yang nanti
akan dibawa oleh, ya, akan diserahkan langsung nanti. Sudah hadir di ruangan ini Mendagri Bapak Tito Karnavian. Kita akan bersama-sama menanti kehadiran dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sejumlah prosesi akan kita saksikan bersama hari ini. Yang pertama nanti akan ada penyerahan atau pengambilan petikan surat keputusan Presiden yang berlangsung di ruang kredensial Istana Merdeka. Lalu akan dilanjutkan dengan prosesi kirap, di mana Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini akan bersama-sama dengan para calon kepala daerah berjalan dari Istana Merdeka menuju ke Istana Negara, di mana pelantikan ini nantinya akan berlangsung. Dalam prosesi kirap nantinya juga akan diiringi oleh 4 orang pasukan kehormatan Pas Pampres. Dan lagi-lagi kami informasikan bahwa seluruh rangkaian acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur hari ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya seluruh pihak yang terlibat, termasuk saya di antaranya, juga sudah melaksanakan atau menjalankan PCR test. Dan protokol kesehatan juga dilakukan termasuk di tata letak dari setiap rangkaian prosesi hari ini. Akan ada 3 pasang calon kepala daerah, calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik hari ini. Saya akan sebutkan kembali. Yang pertama adalah calon gubernur Sumatera Barat, Haji Mahyildi SP, beserta dengan calon wakilnya, calon wakil gubernur Sumatera Barat untuk masa jabatan 2021-2024, Insinyur Audi Joynaldi SPT MM IPM ASNeng. Selain itu, kita akan saksikan bersama pula prosesi pelantikan dari calon gubernur Kepulauan Riau periode 2021-2024, Saudara Ansar Ahmad SEMM, dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau, Saudari Marlin Agustina. Selain itu, hari ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin akan melantik calon gubernur Bengkulu, Dr. Haji Rohidin Mersyah MM, dan calon wakil gubernur Bengkulu untuk masa jabatan 2021-2024, yakni Dr. E.H. Rohjonsyah SIP MSI. Kita akan saksikan bersama sesaat lagi. Penerapan protokol kesehatan terus dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Seluruh rangkaian acara hari ini menerapkan protokol kesehatan. Seluruh pihak yang terlibat sudah mengikuti PCR test, dan ini dia kita saksikan bersama kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah hadir
Ini dia. Langsung disambut oleh Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono pula. Sudah memasuki ruangan kredensial Istana Merdeka, di mana di sini nantinya akan ada prosesi penyerahan atau pengambilan petikan surat keputusan Presiden. Kita saksikan bersama, ini dia 3 pasang calon kepala daerah yang nanti akan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita lihat bersama, penerapan protokol kesehatan terus dilakukan, termasuk oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Ini dia suasana di ruang kredensial Istana Merdeka. Kita saksikan bersama, karena di ruangan ini nanti akan ada prosesi pengambilan atau penyerahan petikan surat keputusan Presiden. Usai dari prosesi di ruangan ini, nantinya akan ada kirap, di mana Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin akan bersama-sama dengan para calon kepala daerah berjalan dari Istana Merdeka menuju Istana Negara. Kita saksikan bersama. Sudah mulai bersiap, ini dia Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sudah hadir, sudah ada di ruang kredensial Istana Merdeka. Dan kita saksikan bersama, ketiga pasang calon kepala daerah sedang menuju ke ruang kredensial, bahkan sudah ada. Yang pertama, ini dia calon Gubernur Sumatera Barat Haji Mahyildi SP sedang mengambil petikan surat keputusan Presiden. Dilanjutkan dengan calon Wakil Gubernur Sumatera Barat masa jabatan 2021-2024, Insinyur Audi Joinaldi SPT MM IPM ASEAN. Ini dia. Selanjutnya kita akan saksikan bersama. Ini adalah prosesi penyerahan atau pengambilan petikan surat keputusan Presiden oleh Saudara Ansar Ahmad SEMM yang merupakan calon Gubernur Kepulauan Riau. Menghadap langsung Presiden Joko Widodo, diikuti oleh wakilnya atau calon wakilnya. Ini dia calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau untuk masa jabatan 2021-2024, Saudari Marlin Agustina. Sedang memasuki ruang kredensial Istana Merdeka, Jakarta. Ini dia calon Gubernur Bengkulu, Dr. Haji Rohidin Mersyah MM. Langsung mengambil petikan surat keputusan Presiden di hadapan Presiden Joko Widodo. Dilanjutkan dengan calon Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan 2021-2024, Dr. E.H. Rosjonsyah SIP MSI.
Ya, Kepada prosesi yang hadirin dan selanjutnya akan undangan kita dimohon saksikan menuju bersama tempat adalah acara. prosesi kirap, di mana Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Perlu kami akan sampaikan untuk bersama-sama tertibnya acara pada dengan saat calon acara berlangsung. atau Dimohon dengan untuk tidak gubernur dan mengaktifkan wakil dan gubernur menggunakan terpilih telepon genggam akan atau alat bersama-sama komunikasi berjalan lainnya. dari Istana Juga Merdeka tidak menuju Istana diperkenankan Negara, untuk mengambil di mana foto prosesi atau gambar pelantikan baik ini dari akan kamera berlangsung. maupun handphone selain petugas yang telah ditentukan. Dan dimohon kepada Kita seluruh akan saksikan tamu dan bersama, undangan untuk pemirsa, tetap mematuhi aturan protokol kesehatan dengan prosesi menjaga kirap yang juga jarak akan dan diiringi menggunakan oleh masker. 4 Atas orang perhatian. pasukan kehormatan Pas Pampres. Pada prosesi kirap ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Atas perhatiannya kami akan ucapkan bersama terima kasih. dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari 3 provinsi yang akan dilantik hari ini, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Bengkulu, akan bersama-sama berjalan dari Istana Merdeka menuju ke Istana Negara. Kita saksikan, ini dia sedang Anda saksikan, 3 pasang kepala daerah terpilih di barisan pertama. Ini adalah gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat terpilih. Selanjutnya ada pula gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau terpilih, dan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu terpilih untuk periode 2021-2024. Kita akan bersama-sama memulai prosesinya. Ini dia, sudah dimulai prosesi kirap, berjalan dari Istana Merdeka menuju Istana Negara. 3 pasang kepala daerah terpilih bersama dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin serta Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Prosesi kirap ini juga diiringi oleh 4 orang pasukan kehormatan Pas Pampres. Bisa Anda lihat dalam barisan ini sedang menuju ke Istana Negara, di mana nantinya pelantikan akan berlangsung. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, sedang berjalan bersama dengan 3 pasang kepala daerah terpilih. Haji Mahyildi SP yang merupakan Gubernur Sumatera Barat terpilih, Insinyur Audi Joinaldi SPT MM IPM ASEAN, Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih untuk masa jabatan 2021-2024. Selanjutnya, Saudara Ansar Ahmad SEMM, Gubernur Kepulauan Riau terpilih. Saudari Marlin Agustina, Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih masa jabatan 2021-2024. Dan yang juga akan dilantik hari ini adalah Dr. Haji Rohidin Mersyah MM, Gubernur Bengkulu terpilih, dan Dr. EH Ros Jonsyah SIP MSI, Wakil Gubernur Bengkulu terpilih untuk masa jabatan 2021-2024.
Itu tadi prosesi kirap kita sudah saksikan bersama dan saya informasikan kembali bahwa seluruh rangkaian acara dari pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Seluruh pihak yang terlibat sudah melaksanakan tes PCR dan tata letak sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan dengan terus menerapkan jaga jarak satu sama lain. Pemirsa, saat ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta para calon kepala daerah yang akan dilantik beserta tamu undangan terbatas sudah berada di Istana Negara untuk bersama-sama memulai prosesi pelantikan. Saya informasikan sekali lagi bahwa seluruh pihak yang terlibat yang sedang Anda saksikan di layar kaca Anda, seluruhnya, semuanya sudah menjalani PCR test dan konsep jaga jarak juga diterapkan sedemikian rupa. Ini dia Provinsi Kepulauan Riau. Seperti inilah suasana di Istana Negara, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya pelantikan kepala daerah terpilih untuk Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Yang berada di hadapan mikrofon, ini dia para gubernur terpilih untuk Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, mohon dan perhatian Bengkulu. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat Gubernur acara. dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu untuk masa jabatan 2021-2024. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40P tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Ke-1, terhitung sejak saat pelantikan, mengesahkan pengangkatan 1. Saudara Mahyaldi sebagai Gubernur Sumatera Barat. 2. Saudara Audi Joynaldi sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat. 3. Saudara Anzar Ahmad sebagai Gubernur Kepulauan Riau. 4. Saudara Marlin Agustina sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau. 5. Saudara Rohidin Mersah sebagai Gubernur Bengkulu. 6. Saudara Ros Jonsyah sebagai Wakil Gubernur Bengkulu. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari tahun 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, serta Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Bengkulu, masa jabatan tahun 2021-2024, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Selanjutnya harap diikuti oleh semuanya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban. Sebagai Gubernur. Sebagai Wakil Gubernur. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya persiapan Baik, foto itu tadi bersama. kita saksikan bersama prosesi pelantikan dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan juga Bengkulu. Sudah kita saksikan bersama prosesi pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Kami Republik silahkan Indonesia kepada Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Joko Sumatera Widodo, Barat beserta didampingi pendamping Wakil untuk menuju Presiden tempat Republik yang telah Indonesia Bapak Kiai Haji ditentukan. Ma'ruf Amin terhadap Gubernur Sumatera Barat Haji Mahyildi SP, Wakil Gubernur Sumatera Barat Insinyur Audi Joinaldi SPT MM IPM ASEAN Eng. Keduanya merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Terima kasih. Sumatera Barat untuk Selanjutnya periode kepada Gubernur dan 2021 Wakil Gubernur Kepulauan 2024. Riau beserta pendamping. Selanjutnya ini dia sesi foto bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin berfoto bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau Saudara Ansar Ahmad SEMM Terima kasih. beserta istri dan Saudari Marlin Agustina, Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2021-2024 bersama dengan suami. Selanjutnya sesi foto bersama dengan Gubernur Bengkulu yang baru saja dilantik, Dr. Haji Rohidin Mersyah MM, dan Wakil Gubernur Bengkulu yang baru saja dilantik, Dr. E.H. Rosjonsyah SIP MSI. Dan saat ini tamu undangan akan memberikan ucapan selamat kepada 3 pasang kepala daerah yang baru saja dilantik langsung dengan kepala. Oke, ini dia ucapan pemberian selamat. Bisa Anda saksikan bahwa pemberian selamat pun dilakukan tetap dengan protokol kesehatan. Saya informasikan sekali lagi, semua pihak yang terlibat, termasuk yang sedang Anda saksikan di layar kaca saat ini, sudah menjalani PCR test dengan hasil negatif pastinya. Dan tata letak, formasi juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Seluruhnya memakai masker, bahkan juga dilapisi dengan face shield untuk memproteksi diri. Ucapan pemberian selamat dilakukan dan upacara atau prosesi pelantikan hari ini juga dihadiri oleh Menko Polhukam, Bapak Profesor Muhammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri,
Bapak Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung. Oke, ini dia prosesi. Dan selanjutnya, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pernyataan pers yang akan disampaikan langsung oleh masing-masing gubernur yang baru dilantik. Akan ada pernyataan pers dari masing-masing gubernur yang baru dilantik. Untuk Gubernur Provinsi Sumatera Barat, kemudian dilanjutkan dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan yang terakhir, Gubernur Provinsi Bengkulu. Kita akan bersama-sama mendengarkan pernyataan pers dan apa saja kemudian statement yang akan mereka sampaikan terkait dengan daerahnya masing-masing. Usai dilantik, pastinya ketiga pasang kepala daerah ini akan langsung bertugas menjadi kepala daerah di provinsinya masing-masing. Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Provinsi Bengkulu. Untuk sesi pernyataan pers, kita akan mulai. Pertama, disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat terpilih. Tentu dengan didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih. Keduanya ini akan menjalani jabatannya, amanahnya sebagai kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat di masa jabatan 2021-2024. Haji Mahyeldi SP merupakan Gubernur Sumatera Barat yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Dan selanjutnya akan didampingi dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih yang baru saja juga dilantik untuk masa jabatan 2021-2024, yakni Insinyur Audi Joinaldi SPTMM IPM ASEAN Eng. Usai pernyataan pers dari pasangan kepala daerah Sumatera Barat yang baru dilantik, akan dilanjutkan dengan pernyataan pers oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu untuk masa jabatan 2021-2024. Dan yang terakhir kita akan saksikan nanti bersama-sama ya, pernyataan pers dari Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya. Yang kedua, akan ada Kepulauan Riau terlebih dahulu, baru nanti Bengkulu ya. Jadi urutannya Sumatera Barat, Kepulauan Riau, lalu Bengkulu. Kita sudah saksikan rangkaian prosesi pelantikan, mulai dari saat Gubernur dan Wakil Gubernur tadi tiba di Istana Merdeka, sudah disambut langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Heru Budi Hartono. Dilanjutkan dengan prosesi penyerahan atau pengambilan petikan surat keputusan Presiden di ruang kredensial Istana Merdeka. Dan yang menjadi acara utama prosesi pelantikan dilakukan usai menjalani kirap. Tadi menarik sekali ya, bahkan untuk prosesi kirap dan seluruh rangkaian acara pelantikan juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena penerapan protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini memang menjadi kunci ya, untuk bisa terus aman, sehat, dan terkendali. Baiklah, kita akan saksikan bersama-sama sesaat lagi pernyataan pers yang akan disampaikan oleh para kepala daerah terpilih yang baru saja dilantik beberapa saat yang lalu. Kita akan dengarkan mulai dari Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan Kepulauan Riau, dan Provinsi Bengkulu. Yang juga hadir dalam rangkaian prosesi tadi, selain pastinya dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia,
Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Juga hadir Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung. Ini dia, kita saksikan sudah ada di hadapan Anda, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2024. Haji Mahyildi SP dan Insinyur Audi Joinaldi SPT MM IPM ASEAN Eng. Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat, dan Pak Audi Joinaldi, Wakil Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden dan kemudian juga Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Bapak Menteri-Menteri yang lain yang hadir pada kesempatan ini. Dan insya Allah dalam waktu 100 hari sesuai dengan komitmen ketika kampanye, kami akan melakukan yang pertama sekali, mempersiapkan segera untuk RPJM Provinsi Sumatera Barat 2021-2024, dan kemudian kita akan prioritas untuk bagaimana penanganan COVID, dan kemudian selanjutnya adalah penguatan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, dan kemudian juga kemudahan mendapatkan modal usaha bagi UMKM yang ada di Sumatera Barat yang jumlahnya lebih kurang 590.000. Dan ini kami lakukan nanti ada di banyak bidang, di antara bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan kemudian juga untuk bidang-bidang lainnya. Dan di samping itu juga kita konsen bagaimana Sumatera Barat sebagai yang memiliki kearifan lokal, yaitu berfalsafahkan adat bahasa syarak bahasa kitabullah, syarak mengatur memakai, dan ini adalah merupakan juga agenda kita selanjutnya. Dan kemudian di samping itu juga kaitan dengan peningkatan pariwisata dan kemudian memantapkan pendidikan yang selama ini sudah menjadi RP yang dituangkan dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat dan juga yang dituangkan dalam RPJM nasional. Mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Presiden dan kemudian juga jajaran kementerian dan lembaga serta DPRD, DPR RI, dan kemudian juga seluruh masyarakat Sumatera Barat, mudah-mudahan visi, misi, dan agenda ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi keterangan atau pernyataan pers yang sudah dinyatakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi Sumatera Barat. Disampaikan tadi bahwa penanganan COVID-19 akan menjadi yang utama. Saya bersama pernyataan pers dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Dalam membangun Kepri ke depan, fokus prioritas kita pada dua hal. Pertama, penanganan COVID-19, karena memang COVID harus kita tangani secara serius agar berbagai aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita fokus akan melaksanakan recovery ekonomi, di mana Provinsi Kepri yang pernah mengukir pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di masa lalu, di mana Batam menjadi lokomotif ekonominya. Karena COVID ini, karena sebagian besar aktivitas ekonomi kita berorientasi ekspor dan pariwisata, maka saat ini kita mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Maka kami bersama Wakil Gubernur dan semua stakeholder di Kepri akan berusaha secepat mungkin melakukan usaha-usaha recovery ekonomi. Pertama dengan membangun subsistem birokrasi, pelayanan birokrasi yang baik. Kemudian kita juga akan memberikan relaksasi-relaksasi sebagai insentif bagi para pelaku investasi di Kepri.
sejalan dengan semangat pemerintah pusat yang telah memberikan berbagai relaksasi investasi, maka menyambut Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita di daerah juga akan melakukan hal yang sama agar kita lebih cepat melakukan pemulihan ekonomi dengan mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Kepri. Bicara ekonomi, kita tentunya bicara eksistensi UMKM, kemudian program kemitraan antara UMKM dan usaha menengah dan besar, dan itu fokus akan kita lakukan secara intensif. Selanjutnya, karena Kepri adalah wilayah perbatasan, maka kita concern juga menjaga keutuhan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memang langsung berbatasan dengan negara tetangga, maka kita akan perkuat intensitas pengamanan di laut, di darat dan di udara bersama TNI dan Polri agar kita bisa menjaga keutuhan wilayah kita dengan memanfaatkan semua potensi yang ada. Kemudian sebagai Bunda Tanah Melayu, semua yang kita lakukan tentu berpayung dengan khasanah budaya Melayu, di mana budaya akan menjadi faktor pendorong semangat masyarakat membangun Kepri ke depan. Saya kira itu, terima kasih. Baik, tadi kita sudah saksikan bersama pernyataan pers dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2021-2024 yang baru saja dilantik, di mana penanganan COVID-19 dan recovery, pemulihan ekonomi memang masih menjadi sorotannya dan masih menjadi prioritas program kerja ke depannya. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan pernyataan pers dari Kepala Daerah Selamat pagi, Provinsi salam Bengkulu. sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Bengkulu berpasangan dengan Pak Rosjon Shah, periodisasi 2021-2024. Kami mengusung visi besar untuk membangun Bengkulu 5 tahun yang akan datang, bagaimana mewujudkan agar Bengkulu maju, sejahtera sekaligus hebat dengan capaian-capaian prestasi untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menerjemahkan mewujudkan visi misi ini, ada beberapa program unggulan penting. Yang pertama terkait dengan aspek kemajuan, maka koneksitas Bengkulu dengan kawasan tengah Pulau Sumatera, termasuk keterhubungan dengan tol lintas timur, Lampung sampai Aceh, sehingga nanti akan menghadap ke Samudera Hindia, dan itu adalah Bengkulu, di mana ada pelabuhan besar di mulut samudera, Pelabuhan Pulau Bayi. Nah, koneksitas seperti ini akan membuat Bengkulu menjadi pintu gerbang ekonomi logistik dari Samudera Hindia untuk kebutuhan kawasan tengah Pulau Sumatera. Termasuk memastikan Bengkulu terkoneksi dengan baik di lintas barat Pulau Sumatera, itu lewat darat, maupun koneksitas pelabuhan Pulau Bayi, itu menjadi kawasan tol laut yang akan terhubung dari Tanjung Priuk, Panjang Lampung, Pulau Bayi Bengkulu, Teluk Bayur Sumatera Barat, Belawan Sumatera Utara, sampai ke Sabang. Nah, koneksitas infrastruktur strategis seperti ini sekali lagi tidak saja hanya berdampak kepada Bengkulu, tapi justru akan juga memacu pertumbuhan ekonomi, terutama kawasan tengah, kawasan Sumatera bagian selatan, dan secara keseluruhan Pulau Sumatera. Dan saya yakin betul dengan kajian kami berdua, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, tentu kami bagaimana membawa kesejahteraan masyarakat Bengkulu, ini terkait dengan pengelolaan komoditas unggulan. Baik itu di sektor pertanian, perkebunan, termasuk hasil kawasan pesisir dan laut, di mana ada satu pulau terluar, Pulau Enggano. Ini juga sangat potensial dalam rangka pengembangan pariwisata yang berbasis dengan wilayah pesisir laut. Pengembangan komoditas kopi, kemudian sawit, karet dan sebagainya di Bengkulu. Ini sekali lagi yang harus kita buat industri hilirisasi yang sekarang sudah mulai bergerak. Ini sekali lagi yang akan memacu pergerakan dinamisasi ekonomi masyarakat Bengkulu. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan kita dorong dengan pengembangan UMKM. Ini penting sekali yang digabungkan dengan sektor pariwisata. Sekarang kita sudah melonsing 1-2 tahun terakhir yang namanya Dedi Dewi. Ini sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden, desa digital dan desa wisata. Di mana kopi hasil kebun rakyat ini menjadi komoditas utama yang kita sebut dengan warung kopi digital, yang coba mensinergikan antara desa digital dengan desa wisata.
dari 1.431 desa di Bengkulu, sehingga nanti ini akan menjadi pemicu di mana warung kopi digital akan penggerak ekonomi pada tingkat desa yang betul-betul selaras dengan era digitalisasi sekarang dan apalagi di era pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita berupaya bagaimana meningkatkan pelayanan publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik dari sisi ketersediaan infrastruktur, SDM maupun sarana prasarana. Ingin kita pastikan bahwa ketersediaan sekolah mulai dari PAUD sampai SLTA, kemudian puskesmas dan rumah sakit, ya ini harus dipastikan dapat berjalan dan difungsikan dengan baik. Karena sekali lagi ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan dasar. Sebagai penutup itu semua akan berhasil digerakkan ketika birokrasi pemerintahan dikelola dengan baik, dengan transparan, mengedepankan betul reward and punishment terhadap prestasi kerja, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami yakin di periode yang akan datang bersama Pak Rojonsa, kita akan bisa membawa Bengkulu untuk maju, sejahtera sekaligus hebat dari sisi tataran kinerja birokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pernyataan pers yang disampaikan oleh Gubernur Bengkulu untuk periode 2021-2024 yang didampingi begitu dengan Wakil Gubernur Bengkulu pula untuk masa jabatan 2021-2024. Itu artinya kita telah bersama-sama mengikuti acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu untuk masa jabatan 2021-2024 yang disiarkan secara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, tentu saja kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik. Selamat sekali lagi kepada mereka semua dan selamat bertugas kepada kepala daerah yang baru dilantik. Selamat mengemban amanah baru sebagai gubernur dan wakil gubernur di provinsinya masing-masing. Dengan demikian, hadirin yang saya hormati, berakhir pula kebersamaan kita pada hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa pada acara selanjutnya dan pastikan Anda terus menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, selamat siang dan Om Santi Santi Om Namo Buddhaya.